Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait bagaimana membuat quotation dan proposal atau penawaran. Intinya penawaran dari produk yang akan Anda tawarkan ke sebuah perusahaan. Nah, pada pertemuan ini saya akan mencontohkan untuk perusahaan konsultan IT. Ada beberapa contoh quotation dan apa saja yang harus ada di quotation. Nah ini, contoh yang pertama, ini salah satu quotation saya yang saya tujukan kepada Rumah Sakit Dewi Sri yang ada di Kerawang. Ini misalkan nomor quotation-nya, jadi dalam quotation itu sebenarnya penawaran kita. Ya ada quotation, ada invoice. Nanti dari quotation itu akan berubah menjadi PO ya kalau diterima. Atau misalkan dari quotation itu nanti akan terjadi tawar-menawar. Nah, ketika tawar-menawar, ketika deal, biasanya kita diminta untuk membuat quotation ulang. Nah, dari quotation ulang itu nanti perusahaan akan membuat PO. Nah, PO itu nanti akan menjadi acuan tagihan kita untuk membuat sebuah invoice. Nah, ini nomor quotation-nya, tanggalnya tanggal berapa, tanggal buat quotation-nya, kemudian customer-nya siapa yang kita tuju. Nah, saya biasanya kalau membuat sebuah quotation itu selalu ada, misalkan sehubungan dengan informasi permintaan penawaran dari siapa yang kita kenal di sana, maka berikut kami lampirkan, penawaran harga untuk kebutuhan, customer itu. Nah, misalkan ini, yang saya tawarkan adalah layanan untuk, email bisnis ya, misalkan ini ada kita tawarkan kalau kita menawarkan sebuah produk, biasanya saya menawarkan sat bisa satu atau 2 penawaran. Kenapa? Mereka bisa pilih dengan harga yang lebih murah, maka barangnya yang seperti ini. Kualitasnya pun juga berbeda. Kalau harganya lebih mahal, mungkin layanannya lebih berbeda dan barangnya pun berbeda pula. Nah, ini harus diketahui ketika kita menawarkan sebuah produk. Nah, ini ada nomor, misalkan ini paket ya. Biasanya setiap nama barang atau nama paket layanan kalau kita bergerak di bidang jasa, itu ada detail layanannya. Satu layanan misalkan maintenance CCTV gitu misalkan. Nanti dia detailnya banyak sekali. Ini juga sama. Misalkan ini Google Workspace Basic plus layanan instalasi dan maintenance misalkan. Nah, ini adalah detail layanannya. Nah, berapa yang diinginkan, ini kan contohnya misalkan kita sudah tahu kebutuhan user bisa kita tampilkan di sini. Oh, untuk 15 user, kalau 1 tahun dengan per akunnya sekian, maka 1 tahun sekian, gitu. Nah, ini untuk penawaran, dengan detail yang sudah kita ketahui kebutuhannya. Nah, di dalam sebuah penawaran tentu harus ada catatan. Catatan ini apa namanya, yang penting adalah biasanya ya, satu eee term and condition ketika perusahaan itu menyetujui penawaran kita. Kemudian penawaran ini berlaku untuk berapa hari atau berapa minggu. Kenapa penawaran ini ditempo? Karena kita pun kadang beli itu harganya berubah-ubah. Maka kita harus batasi seperti itu. Kemudian juga misalkan penawaran ini belum termasuk pajak. Karena apa? Bisa jadi ketika kita menawarkan ternyata apa namanya, harga itu dikiranya sudah termasuk pajak, mereka nanti akan minta e-faktur ke kita. Maka ditulis dalam catatan catatan tersebut, harga di atas tidak termasuk pajak. Kemudian, eee, biasanya saya melampirkan kontak ya, kontak terkait penawaran tersebut atau emailnya juga bisa. Nah, baru ditandatangani oleh biasanya penawaran itu bisa oleh direktur atau sales misalkan seperti itu. Nah, ini salah satu contoh untuk penawaran email bisnis. Kemudian ini juga ada contoh dari, penawaran CCTV, maintenance CCTV. Ini sama ya ada, quotation, kemudian tanggal dan customer, namun ini saya tidak berikan, apa namanya,
catatan karena terakhir saya sudah nego duluan sebelum saya melakukan, pembuatan quotation. Jadi biasanya perusahaan itu minta kita datang terlebih dahulu, kemudian memperkirakan ya, terus kita tetapkan harganya, oh perkiraan sekian, oke buat quotation-nya. Nah biasanya seperti itu. Nah ini quotation kedua ya dari yang pertama, makanya catatannya saya hilangkan. Nah ini, jadi layanannya, ada detail layanannya, kemudian biayanya berapa dan di total berapa, kalau misalkan udah deal biasanya kita sudah ngomong-ngomong nego dulu, itu selalu ada diskon. Makanya kita masukkan diskonnya, kemudian grand totalnya berapa. Nah ini untuk, penawaran misalkan layanan CCTV. Kemudian juga ini contoh juga misalkan ini adalah penawaran untuk, audit ya. Nah audit ketika kita mengaudit sesuatu, tentunya kita harus ketahui dulu apa yang kita audit. Nah itu biasanya ada tahap, observasi awal sebelum quotation itu dikeluarkan. Maka kita datang dulu ke sana atau ngobrol dulu dengan yang ada di sana, untuk menentukan perkiraan kita itu mau menawarkan berapa. Kalau di jasa itu biasanya seperti itu. Nah ini pertama ketika saya me menerima permintaan untuk pembuatan quotation ya oleh sebuah institusi, saya identifikasi dulu ya, kita identifikasi dengan tim dulu ini kan audit aplikasi, aplikasinya apa saja, spesifikasi nya bagaimana, kemudian tingkat penggunaannya seperti apa, penggunanya siapa saja, misalkan seperti itu, lalu baru muncul harga. Nah ini, layanannya apa, ya, kemudian detail layanannya apa, seperti itu. Jadi dalam membuat sebuah quotation ada beberapa, yang harus dipahami. Ada cara yang pertama kita sudah punya produk, langsung tawarkan. Nah, ketika menawarkan kita sudah ada produk, harganya berapa dan pasti, harganya itu bisa pakai langsung brosur. Tapi kalau misalkan, harganya tidak pasti, kita bisa buat quotation dan dilampiri di belakangnya, brosur tersebut. Nah, di brosur itu hanya spesifikasi produk kita, biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita belum tahu kebutuhan karena sebuah, perusahaan jasa itu kan layanannya macam-macam. Nah, biasanya kita datang dulu lalu dilakukan diskusi, nah si customer menjelaskan kebutuhannya, lalu muncul pemahaman terkait kebutuhan tersebut, lalu baru dibuatlah quotation, seperti itu. Nah, dari beberapa proses yang tadi 2 atau 3 macam proses tadi, biasanya kita ada negosiasi. Nah, negosiasi itu, eee, bisa sekali sampai 2 kali. Nah, cara negosiasi biasanya begini saya, kalau misalkan contohnya saja kasus yang pertama, yang produknya sudah sesuai, ya kalau sudah ada harganya, sudah ada ini, biasanya mereka pasti menawar, membandingkan dengan produk lain. Nah, kita harus bisa menyampaikan bahwa produk kita tuh punya keunggulan apa. Kemudian kalaupun didiskon itu dengan syarat apa, misalkan Anda harus mengambil sekian banyak, maka kami akan diskon misalkan 5%, seperti itu. Itu untuk case yang pertama. Kemudian case yang kedua karena harga tidak tetap, kita biasanya, menawarkan itu melihat customer. Kalau customer-nya saya biasanya seperti ini, kalau customer-nya enak, saya pasti murah, tapi kalau customer-nya terlalu detail dan sebagainya, itu biasanya saya agak up, karena apa? Resikonya tinggi. Jadi harga up-an inilah yang nanti bisa kita mainkan untuk menurunkan harga, seperti itu. Sama juga untuk kasus yang ketiga, jadi dinegosiasi. Nah, kasus yang ketiga ada proses observasi. Nah, ketika observasi, antara orang keuangan dengan orang yang lapangan, ketika observasi pasti beda orang biasanya. Nah, oleh sebab itu, kita bisa melakukan negosiasi dengan berdasarkan hasil observasi teknisi lapangan itu, kebutuhannya sekian-sekian dengan harga sekian.
Nah, ketika mereka tetap minta diskon, maka kita langsung sampaikan, kita tidak bisa mengurangi harga dari per item, tapi memberikan diskon saja, bisa seperti itu. Biasanya dengan menyampaikan seperti itu, si customer ini, biasanya langsung selesai, nggak akan nanya-nanya lagi, seperti itu. Jadi itu teknik-teknik negosiasi yang bisa kita lakukan ketika kita menawarkan sebuah layanan atau produk, seperti itu. Karena gini, penawaran itu harus memperhitungkan satu, resiko ya, resiko dari, customer ya, resiko customer itu psikologis customer atau customer-nya karakteristiknya seperti apa? Enak, detail, atau macam-macam gitu ya, mintanya macam-macam aja gitu si customer itu, bisa jadi seperti itu. Dan juga resiko misalkan transport, kemudian kalau jasa itu, apa ya namanya, kegagalan di akhir ketika instalasi tidak selesai atau waktu yang, apa namanya, yang tidak diperkirakan tidak sesuai jadwal, seperti itu. Jadi ada kelebihan waktu yang tidak diperkirakan. Nah, maka penawaran kita itu harus memikirkan itu. Kemudian penawaran kita juga harus memikirkan, fluktuasi harga. Nah, kalau terkait elektronik, terkait produk-produk IT itu harus memperhatikan, harga dolar, seperti itu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Tugasnya nanti kalian membuat sebuah penawaran ya terkait produk yang Anda buat ya, sesuai yang dari awal Anda apa namanya, usulkan ketika UTS, lalu Anda buat quotation dan proposalnya kalau memang ada, apa namanya, Eee, brosur, berarti Anda lampirkan brosurnya. Dan juga, tugasnya nanti Anda kirimkan ke email si@rosma.ac.id. Jadi ada penawaran, nanti di situ sebutkan namanya, apa namanya, subjeknya itu adalah tugas mata kuliah kewirausahaan dan inovasi. Jadi Anda menawarkan sebuah produk dan bagaimana Anda menyampaikan melalui email dan melampirkan quotation-nya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Silahkan dikerjakan dan dikirimkan emailnya hasil yang sudah dikerjakan ke email si@rosma.ac.id. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup. Nanti semua juga harus mengirim, apa namanya, kan nanti ini ada tugas ini ya, assignment-nya ya, bukti kehadiran pertemuan ke-9. Nah, setiap mahasiswa itu harus mengirimkan, walaupun itu kelompok. Jadi buktinya dikirimkan, seperti itu. Jadi satu untuk satu kelompok. Jadi seperti itu. Jadi semua mengirimkan satu persatu, tapi emailnya satu orang saja. Itu saja dari saya. Saya tutup pertemuan ini. Semoga kalian dapat memahami dan dapat mengimplementasikannya, dan ini akan membekali Anda ketika nanti Anda menjadi seorang entrepreneur. Saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.